Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa jahada fi sabilihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan, dicurahi oleh Allah kenikmatan yang begitu banyak. Selain sehat tentu saja, Allah masih menjaga agama kita. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih ada di hari ini, dan kita sudah ada di penghujung dari bulan Sya'ban yang kemungkinan tinggal sehari lagi kita akan ditemukan oleh Allah dengan tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang insya Allah membawa banyak kebaikan, yaitu Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sangat terkenal di hari ini dan ke depan. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah pernah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, pasti kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini ada 4 pokok, ada 4 poin penting. Yang pertama adalah ada orang-orang yang beriman, ada perintah puasa. Yang ketiga adalah bahwa puasa itu bukan ibadah yang baru, tetapi ibadah yang sudah sangat tua, sudah sangat lama. Dan yang keempat adalah ada ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, bicara tentang Ramadan yang insya Allah adalah tinggal 2 hari lagi, seseorang nanti akan berhasil atau tidak, akan sukses atau tidak di dalam menjalani ibadah Ramadan adalah dimulai dari satu modal, satu kata kunci yang sangat penting. Yang pertama yaitu tentang persepsi seseorang, tentang pemahaman seseorang, tentang pandangan seseorang terhadap Ramadan. Seseorang itu memandang Ramadan itu apa atau bagaimana? Kalau orang memandang Ramadan, ya, persepsi terhadap Ramadan adalah bulan yang dirasa tidak menyenangkan, ya, tidak suka, lantaran sepertinya adalah amalan sepertinya adalah sesuatu yang memberatkan saja, karena di sana, ya, di dalam Ramadan itu ada puasa, dan puasa adalah lapar, haus, lemes, ya, membuat kemudian orang tidak bergairah dalam bekerja, ya, sehingga melemahkan produktivitas dalam kerja. Ya, orang-orang seperti ini
bisa kita duga kuat dia orang yang tidak akan sungguh-sungguh dalam menjalani, karena dia sebenarnya adalah tidak suka dengan Ramadan. Ya, makanya orang-orang seperti ini barangkali ketika hari-hari ini atau sejak kemarin ketika diberitahu besok Ramadan nih, Ramadan tinggal 2-3 hari lagi nih, Ramadan tinggal beberapa hari lagi nih, ya, boleh jadi orang seperti ini jawabannya adalah Ramadan lagi, puasa lagi, capek, haus, ya, rasanya. Jadi jawaban-jawaban yang tidak menunjukkan ketidaksukaannya dengan adanya Ramadan, meskipun bisa jadi tidak kita hampir-hampir jarang kita temukan, tetapi bisa jadi di hatinya dia tidak terlalu senang dengan Ramadan, mungkin saja. Ya, sehingga orang seperti ini adalah itu tadi, diduga kuat dia tidak akan sungguh-sungguh dan ya pastinya adalah akan gagal wong dia tidak sungguh-sungguh. Maka persepsi yang kedua orang lain lagi adalah ketika orang itu punya persepsi, punya pandangan terhadap Ramadan adalah bulan yang luar biasa bagi dia. Ya, dia memandang Ramadan adalah bulan yang akan mendatangkan banyak kebaikan, bulan yang akan mendatangkan banyak keberkahan. Tentu orang-orang yang beriman adalah sangat mengharapkan ini, ya, dan inilah persepsinya orang-orang yang beriman. Makanya ini diantara rahasia kenapa Allah itu memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dia meyakini banyak hal yang ada dalam Islam, ya, meyakini pertama, ya, bahwa semua yang Allah syariatkan, semua yang Allah perintahkan pasti di situ ada kebaikan, pasti akan mendatangkan manfaat, pasti akan mendatangkan faidah-faidah. Ini adalah yang dipahami dan diyakini oleh orang-orang yang beriman. Semua kebaikan yang Allah beritakan, yaitulah yang diterima oleh orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, bahwa apa saja yang Allah larang, apa saja yang Allah haramkan, bagi orang beriman adalah diyakini bahwa pasti di situ ada bahayanya, ada keburukannya, ada sesuatu yang merugikan baik individu ataupun masyarakat. Inilah persepsi, ya, pandangan dan keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Terus bagaimana, apa di antara keistimewaan, keunggulan, keutamaan, kehebatan Ramadan? Ya tentu banyak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrun adimun." Sungguh telah datang di hadapan kalian, telah datang di tengah-tengah kalian, syahrun adim, ya, bulan yang agung, syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan, syahrun mubarak, ya, bulan yang diberkahi. Jadi bulan yang agung, bulan yang diberkahi. Kata Rasulullah, tuftahu fihi abwabul jannah, ya, di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan tutup, ya, pintu-pintu jahanam, wa tughlu fihi syayatin, ya, dan setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang jauh lebih bagus dibanding 1000 bulan. Ya, man khurima khairuha faqad khurim. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan itu, terhalang mendapatkan Lailatul Qadar, faqad khurim, maka sungguh dia sebenarnya tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Ya, hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dan dikatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Ini diantara keunggulan.
Belum lagi riwayat-riwayat yang lain yang memberitakan tentang keunggulan dan keutamaan kelebihan bulan Ramadan, ya, di mana amal-amal dilipat gandakan sebegitu banyaknya oleh Allah SWT. Ya, bahkan riwayat disebutkan bahwa amal sunnah pahalanya seperti amalan wajib. Ya, bulan kesabaran, bulan dilipat gandakan rezekinya orang-orang yang beriman. Dan masih banyak, sekali lagi masih banyak. Inilah yang membentuk persepsi, pemahaman dan keyakinan oleh orang-orang beriman. Karena begitulah keyakinannya dan pemahamannya, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang persepsinya benar terhadap Ramadan ini, maka dia akan sungguh-sungguh. Namun tentu tidak sekedar modal sungguh-sungguh, ya. Maka seseorang agar bisa maksimal menjalankan ibadah Ramadan ini, seseorang perlu menyiapkan diri, membekali diri. Bekal yang pertama yang harus disiapkan adalah al-isti'dad ar-ruhi. Jadi bagaimana menyiapkan jiwa kita, menyiapkan mental kita, menyiapkan hati kita. Ya, bagaimana persiapan hati? Ya, persiapan jiwa kita. Ya, jiwa kita tata. Ya, kita tunjukkan rasa senang, ya, dengan datangnya Ramadan. Kita merasa senang dengan datangnya Ramadan, karena berarti kita akan mendapatkan peluang banyak kebaikan. Ya, peluang yang Allah berikan menjadikan kita adalah akan mendapatkan banyak kebaikan. Lalu kemudian semangati diri kita untuk menyambut Ramadan. Kemudian kita bertekad akan menjalankan ibadah-ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, maka sangat dianjurkan kalau kemudian kita sudah merancang agenda-agenda yang akan kita lakukan di dalam Ramadan. Ya, misalnya bahwa kita akan menghatamkan Al-Quran minimal sekali. Kita akan menegakkan sholat. Kita akan banyak berdoa. Itu adalah rancangan-rancangan yang mungkin bisa dilakukan, karena kita sudah mempunyai tekad, ya, untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Rasanya rugi, tidak rela kalau ada waktu-waktu yang terbuang begitu saja, apalagi digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Bengong saja, ya, orang diam saja dalam Ramadan itu adalah sudah rugi, apalagi kalau ternyata digunakan untuk melakukan yang hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sesungguhnya, ya, perlu kita ketahui, kalau ada tempat atau ada waktu, ya, di mana di situ kita diperintahkan melakukan amal-amal khusus, amal-amal tertentu, amal-amal kebaikan, tapi ternyata adalah di tempat atau di waktu itu justru seseorang melakukan keburukan, maka dosanya lebih besar dibanding keburukan yang dilakukan di tempat yang lain atau di waktu yang lain. Ramadan misalnya, Ramadan itu kita diperintahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan, karena kemudian Allah memberikan pelipat gandaan imbalan ataupun balasan pahala. Maka ketika orang melakukan keburukan di bulan Ramadan, dosanya bukan biasa, dosanya juga lebih besar dibanding kalau dia melakukan keburukan di bulan yang lain.
Ya, begitu juga misalnya hari Jumat. Hari Jumat adalah kita dianjurkan untuk melakukan amal-amal soleh. Kalau ternyata seseorang melakukan kemaksiatan di bulan atau hari Jumat, sama juga, berarti adalah dosanya lebih besar. Jadi persiapan yang pertama agar kita bisa lebih maksimal menjalani ibadah Ramadan ini adalah persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, jiwa kita, mental kita. Kita tata, kita song-song, kita semangati, dan kita bertekad. Yang kedua, bekal yang harus kita miliki adalah al-isti'dad al-ilmi. Hendaklah kita mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan minimal tentang puasa. Dan kita harus mengetahui juga bahwa semua ibadah, semua amal yang ada dalam Islam itu harus dilandasi, didasari, selain dengan iman dan ikhlas tentu saja, itu juga harus didasari dengan ilmu. Seseorang tidak dibenarkan melakukan suatu peribadatan ya dengan duga-dugaan, dengan perasaan. Kita khawatir bahwa amal-amal seperti ini jangankan berpahala, malah jangan-jangan adalah berdosa karena dianggap ngasal. Ya, disinilah tentu pentingnya seseorang belajar, karena agama itu bukan buatan manusia, ibadah itu bukan buatan manusia, tapi Allah yang telah menentukan. Kita nggak bisa, kita cinta kepada Allah, kita ingin mengabdi kepada Allah, kita ingin beribadah kepada Allah, tapi kemudian kita merasa senang melakukan begini, senang melakukan begitu, yang di luar ketentuan yang Allah ajarkan, ya nggak bisa, karena itu bukan maunya Allah. Allah tidak senang dengan apa yang tidak diajarkan. Ya, maka kita perlu membekali lagi dengan ilmu. Meskipun bahwa Ramadan ini ya, bagi kita umumnya mungkin bukan 10 kali, 20 kali, bahkan hampir semua dari kita sudah lebih dari 30 kali ketemu dengan Ramadan. Tetapi tidak ada salahnya, karena memang seseorang itu harus terus memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan kualitas amal-amal kita, meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas amal kita, ibadah kita. Kita perlu mengetahui ya puasa itu apa, ya, terus kemudian apa hukumnya, ya puasa Ramadan ya maksudnya hukumnya apa, ya yang membatalkan apa, syarat rukunnya apa, sunah-sunahnya apa, ya, dan tentu tujuannya apa. Ya, ini adalah bekal ilmu yang harus dimengerti sebaik-baiknya. Ya, moga-moga dengan setidaknya 2 bekal itu, yang tentu saja ada bekal-bekal yang lain juga penting, ya, bekal harta agar seseorang kemudian bisa banyak bersedekah. Ya, kita perlu menjaga kebugaran agar kita juga bisa menjalankan puasa dengan baik. Itu adalah juga bagian dari bekal, karena kalau kita kurang sehat juga kita tidak bisa beribadah dengan baik juga. Ini ada antara bekal. Cuma bekal yang sangat penting adalah tadi, pertama adalah menyiapkan hati kita, dan yang kedua adalah menyiapkan ilmu kita. Ini nampaknya kita nanti masih bisa diskusikan lagi atau mempelajari lagi. Ini sifatnya adalah tarhib, ya, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan yang insya Allah 2 hari lagi insya Allah, ya. Mungkin sementara ini yang bisa kita bicara, kita bahas, dan moga-moga ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan, itu adalah dari saya pribadi, dan semua kebenaran adalah datang dari Allah SWT. Kekurangannya adalah dari kita, dan moga-moga Allah memaafkan dan mengampuni kita. Sekali lagi semoga Allah
benar-benar mempertemukan kita dengan Ramadan, lalu kemudian Allah memudahkan kita untuk bisa menjalani Ramadan dengan baik. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.